warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Ulfatun Nikmah dan di sini saya akan mengawali presentasi dari kelompok 3 yang berjudul produksi. Dimulai dari pengertian produksi. Produksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses pengeluaran hasil atau penghasilan. Selain itu, produksi juga dinamakan sebagai hasil dari pembuatan. Dan demikian, produksi dikatakan sebagai segala kegiatan dengan prosesnya yang dapat menciptakan hasil, penghasilan, dan pembuatan. Produksi mencakup dan meliputi banyak kegiatan. Misalnya seperti pabrik kain yang mengolah bahan mentah menjadi kain dengan berbagai warna dan motifnya, pabrik yang membuat makanan cepat saji, ibu rumah tangga yang memasak untuk anggota keluarganya, serta petani yang memanen padi di sawah. Kegiatan produksi tersebut menghasilkan suatu produk. Nah, produk itulah yang didistribusikan selanjutnya dikonsumsi oleh masyarakat. Kata produk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut ini. Yang pertama, barang atau jasa yang dibuat ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi tersebut. Yang kedua, benda atau yang bersifat kebendaan seperti barang, bahan, atau bangunan yang merupakan hasil konstruksi. Yang terakhir yaitu hasil kerja. Dari ketiga definisi produk yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dipahami bahwa produk itu berkaitan dengan proses yang dinamakan kerja. Poin selanjutnya yaitu pandangan peneruka sosiologi tentang produksi, dimulai dari Karl Marx. Menurut Marx, yang membedakan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya adalah kerja. Melalui mekanisme ini, manusia bekerja. Produsen menghasilkan suatu produk. Itulah hakikat dari eksistensi manusia yang menjadi pembeda dengan binatang. Sebagai produsen, manusia mempunyai kekuasaan atas potensi yang terkandung dalam kerja mereka. Namun, kapitalisme telah menyebabkan manusia sebagai pekerja tidak lagi mempunyai kontrol atas potensi yang terkandung dalam kerja mereka. Dalam buku The German Ideology, Marx dan Engels mengemukakan ada 4 corak produksi atau formasi sosial dalam perjalanan sejarah manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu corak primitif. Corak primitif adalah ragam kesukaan yang terkait dengan bentuk produksi primitif, seperti berburu, pengembalaan, dan pengelolaan tanah secara sederhana. Kedua yaitu formasi sosial perbudakan seperti pada zaman Yunani dan Romawi kuno. Ketiga, formasi sosial feodal yang merujuk pada tatanan sosial ekonomi Prancis dan Inggris sejak abad ke-8 hingga menjelang revolusi Prancis 1789. Yang terakhir yaitu corak produksi kapitalis. Nah, corak produksi kapitalis yang muncul sekitar abad ke-16 dan menjadi dominan dengan revolusi industri. Tokoh yang selanjutnya yaitu Emile Durkheim. Dalam bukunya, Durkheim menjelaskan tentang tipe masyarakat, yaitu masyarakat solidaritas organik dan masyarakat solidaritas mekanik. Masyarakat solidaritas mekanik ditandai dengan pembagian kerja yang rendah, kesadaran kolektif yang kuat, dominannya hukum represif, saling ketergantungan yang rendah, dan aktivitas yang tinggi. Sementara itu, masyarakat solidaritas organik memiliki ciri tingginya spesialisasi pekerjaan, rendahnya kesadaran kolektif, dominannya hukum represif, individual, nilai abstrak dan umum sebagai konsensus terpenting dalam komunitas, dan saling ketergantungan yang tinggi. Durkheim juga menjelaskan
perubahan masyarakat solidaritas mekanik kepada solidaritas organik melalui proses pertambahan penduduk yang disertai kepadatan moral yang berupa pertambahan komunikasi dan interaksi di antara para anggota. Konsekuensi perjuangan hidup menjadi tajam, maka untuk mencegah terjadinya konflik, diadakanlah spesialisasi pekerjaan. Tokoh yang terakhir yaitu Max Weber. Dalam bukunya, Weber menjelaskan bahwa penganut Protestan yang mempercayai konsep predestinasi yang memotivasi mereka untuk setia terhadap pekerjaan, berprestasi dalam pekerjaan, serta membatasi gaya hidup yang rasional dan sistematis. Konsep predestinasi sendiri adalah gagasan bahwa keselamatan abadi di akhirat, termasuk surganya seseorang, telah ditentukan oleh Tuhan, yang ditandai dengan kesuksesan dan kesejahteraan yang dihasilkan oleh pekerjaan. Dalam motivasi yang bersumber dari etika Protestan ini memiliki konsekuensi logis yang saling mendukung secara motivasional dengan semangat kapitalisme modern yang sedang berkembang, yaitu akuntansi rasional, hukum rasional, dan teknik rasional.